Ada orang yang mengaku pernah mengalami kekerasan, pelecehan seksual, ya, yang menyimpang. Kita ramein masalahnya apa nih kasusnya? Kasih tahu dong. Cuma setengah-setengah begini, gimana kita mau ramein? Apalagi sih itu. Ada aja dari pihak pembenci KORO nyiptain berita, rekayasa berita. Akhirnya nanti berpindah kasus kepada Ruben Onsu, itu adalah titik di mana Sarwenda akan kehilangan rumahnya. Dan di saat itu juga, saya katakan saat ini, dia akan kehilangan Gio juga. Tapi ya setelah saya khawatir nanti kalau dibongkar semua, ya kan seperti itu. Baru lagi nih, Ruben dituduh melakukan pelecehan seksual. Ke cewek apa ke cowok? Kabarin dong. Wah, jadi kita masih update nih drama-drama Sarwenda, Ruben, dan juga Gio, dan juga di kita. Rame juga guys. Soalnya Lisku tadi lagi lihat TikTok, tiba-tiba ada Sansabella videonya nih. Ini nggak tahu ya Lisku video lama atau video baru ya. Ya mungkin video baru yang bilang katanya ada kasus pelecehan seksual kepada Ruru gitu guys. Yang kita duga kan Ruru ini Ruben Onsu ya. Kita duga nih, apa ada Ruru yang lain ya? Apakah benar dugaan orang dilecehkan sama Ruben? Wah, kalau ada nih nambah lagi dong dramanya nih. Nggak kelar-kelar nih. Masalah Boti yang punya utang ke Nikita aja belum kelar nih. Loh. Boti maksudnya Brondong Nikita. Brondong Nikita gitu maksudnya. Itu belum kelar nih, ini nambah lagi nih. Terus baru nih. Aduh, jadi kita untuk hari ini spesial, bukan spesial, malah hari ini nggak spesial guys. Karena hari ini nggak ada berita terupdate yang bagaimana ya. Jadi kita merekap info yang berkeliaran aja gitu. Kita lihat dulu dari Sansabella ya. Dia ada info baru katanya guys. Guys, ada kabar bahagia yang harus kalian sebarkan di threads ya. Kalian itu mau Sargios, mau kalian Gio lovers, ataupun kalian itu Zanza lovers. Gue mau kasih Zanza tahu lover. kalau ada orang yang mengaku pernah mengalami kekerasan, pelecehan seksual, ya, yang menyimpang itu dari si oknum orang yang yang katanya sedang happening sekarang. Siapa tuh? Yang sebutannya si apa Ruru, Oma atau siapapun, gue nggak kenal deh manusia itu ya. Tapi gue akan memberikan dampingan hukum secara gratis ya. Gue akan memberikan pengacara secara gratis untuk kemudian kita temani dia mencari keadilan ya. Sebarkan ini di threads, minta tolong banget gue. Oke, dia minta tolong disebarkan lewat YouTube aja ya. Gak punya trip nih. Loh. Jadi di sini Sansabella ya. Dia mengaku kalau kamu adalah sebagai Sergio lover, Sansabella lover, Sarwenda lover gitu. Lose forever. Enggak. Kalau Sergio hater sama Sarwenda hater ada nggak nih? Loh. Hater maksudnya heart forever. Gitu. Aduh, itu katanya berita ada orang yang mengaku pernah mengalami kekerasan, sama pelecehan seksual guys, yang menyimpang. Nah katanya menyimpang. Oh berarti kita bisa duga yang menyimpang ini cowok berarti ya gitu. Cowok ke cowok karena menyimpang kan. Si oknum yang katanya sedang happening gitu, yang sebutannya Ruru Oma. Wah Ruru Oma nggak tahu. Kalau Ruru sih, kalau di TikTok komen banyak yang bilang Ruben itu Ruru, tapi Oma itu nggak tahu ya siapa Oma. Nah katanya dia kalau benar berita ini dia akan memberikan pengacara secara gratis untuk mendapatkan keadilan. Nah, dia minta kita untuk bantuin ramein. Kita ramein masalahnya apa nih kasusnya? Kasih tahu dong. Cuma setengah-setengah begini, gimana kita mau ramein? Menyimpang apa nih? DM-in lekong. Kalau itu kan bukan Ruben. Itu mah pandai minjem pikun bayar ogah rugi. Waduh, jangan disingkat ya. Pandai minjem pikun bayar ogah rugi. Jangan disingkat. Loh. Apa nih DM-in lekong? Sama aja kayak kelakuan pacar barunya. Apa nih pelecehan seksual dan kegiatan menyimpang nih. Waduh. Karena cuma disuruh ramein dulu. Mungkin nanti di-spill ya. Yaudah kita ramein aja. Karena kita penasaran juga ya. Apakah benar ya kalau memang ada korban, kasihan korbannya sih. Kita harus membantu juga kalau ada para korban di sini ya. Apalagi sih itu. Ada aja dari pihak pembenci KORO nyiptain berita, rekayasa berita. Oh, rekayasa. Ada yang bicaranya lebih oke. Cuma hanya sekedar nyebarin chat-chatan di Wawa. Kalian lupa, yang menyebarkan fitnah juga udah ada pakai teknik nyebarin pakai Wawa yang kemarin, inget nggak? Yang pop-up di kolam renang segala macem, sampai ada bekas mantannya ex
Giselle aja kalian templatekan ke situ, ya kan? Tuh, ya, sama yang satu lagi, belum lama, ya, itu mana tuh? Yang kalian ngerekam tuh, nggak tahu oknum siapa pembenci dari Koko RO ngerekam, diduga Koko RO membayar buzzer untuk menghina SW. Itu tangan siapa? Handphone siapa itu? Muka siapa? Coba itu aja juga belum terpecahkan, sekarang muncul yang beginian. Aduh, main-mainnya. Kalian apa sih, penasaran gua nanya? Gila-gila LGBT kalian mah ya? Gila-gila nencong segala macem ya? Coba bisa fokus nggak? Ya? Bisa rapih nggak? Kalau mau saling ngejatuhin tuh, jadi benar-benar berpattern gitu. Jangan sebentar ke sini, sebentar ke sana, ya. Oh, ya Kalau mau bener. sekalian jangan nggak usah ditutup-tutupin di sensor, liatin nomor teleponnya, full chatnya, ke siapa dan bagaimananya. Kan mau tanggung kalian, kita udah pada nyebur semua ya di kasus ini, kasus Koko RO dan SW ya. Nggak usah pakai Bener. sosok ditutup-tutupin segala macam. Caranya cara kuno, kalian mau ngancurin Koko RO tuh ya. Chat lagi, sekarang rekreasi apa lagi sih? Kehabisan ide ya. Tolong yang lebih oke lagi deh kalau mau ngejatuhin orang. Gila-gila kalian mah ya. LGBT kelihatan banget otak-otaknya, otak-otak bokep ya. Lawanan udah bingung lagi mau lawan yang apa, ngangkat lagi rekayasa chat Wawa. Udah gitu di Wawa lagi. Nggak belajar dari kasus yang kemarin kalian lupa, yang kalian pernah ngeviralin masalah fake chat Wawa itu. Wawa lagi sekarang. Waduh, masalahnya maaf nih Bang, ini apa sih kasusnya kok Lesku bingung? Lesku kagak tahu nih, aku kurang update apa sih Lesku, kasihan dong. Kasihan sama Lesku dong, mau ngegibah kagak tahu bahan nih. Apa ini ada hubungannya dengan Salsabila ngomong tadi ya? Soalnya kalau dari orang ini ya, dari dokter apa nih, dokter cinta ya. Dia bilang kaget ada info baru tentang masalah chat WA Ruben gitu. Masalahnya chat apa? Apakah ini ada hubungannya dengan yang tadi dibilang ada pelecehan seksual itu? Lesku cari di Twitter nggak ada. Tapi Lesku nggak punya tweets juga. Di TikTok juga nggak ada info terbarunya. Ketinggalan bener nih Lesku. Apalagi dia ngomong kalian gila-gila lagi bete ya. Info-info lagi bete. Nah kita itu yang permasalahan gosip paling hot soalnya Bang. Soalnya lawannya Ruben ini itu juga diduga boti-boti juga guys. Botita-botita juga. Bedanya mungkin Ruben tidak seganteng yang Ono. Tapi duganya sama-sama cong gitu loh. Itu yang lagi heboh Bang. Sama-sama Ruben dan Gio sama-sama terlibat kasus duit. Yang satu diduga penipuan, yang satu diduga punya utang. Ruben dikatain cong juga. Nah, sedangkan Gio juga rame banget di TikTok bahwa dia diduga boti gitu. Boti maksudnya berondong tajir. Dia diduga berondong tajir juga Bang. Gitu. Memperebutkan sama-sama Ratu Siluman Bang. Nah, Ratu si lucu imut dan mengemaskan Bang. Jadi mereka ini kasusnya mirip gitu. Jadi bingung nih. Mereka tuh kayak kembar gitu kasusnya ya. Kembar sial. Aku juga kangen. Handphone. Ya kan sering pakai juga. Wah, masa sih? Oh ya, bisa bilang sama siapa? Udah yuk. Ayo sini. Ayo minta dulu ya. Ya Pak, nih, pakai rompi. Rompi buat ya? Ya. Ayo, ini dia handphone gue. Namanya Wartel Sus. Ini guys wartelnya, Wartel Sus namanya. Ini adalah handphone aku selama di rutan Pondok Bambu, guys. Jadi kalau pakai Wartel Sus ini kita bisa video call sama keluarga di rumah. Dia ada waktunya. Nah, kalau misalnya habis, harus beli isi ulang. Oh, bayar. Oh, jadi Niki ini udah mengcounter. Dimana banyak yang bilang dia hoax. Dia dapat dugaan kok Niki bisa pakai handphone di sana. Polisi kerjanya di sana gimana, nggak bener ya? Ternyata memang ada wartel yang Niki bilang cek faktanya bukan katanya. Nah faktanya memang Niki itu di sana dapat fasilitas wartel dan isi pulsa. Mungkin harus bayar ya kalau pakai wartel ini. Makanya Niki perlu duit 200 jutanya Gio, balikin dong. Niki nggak bisa nelpon lagi nih. Tumben Niki diam-diam udah berapa hari ya? 3-4 hari nih. Biasanya dia tiap hari bakal membongkar kebusukan-kebusukan yang dia tahu loh. Karena Niki lagi kurang duit aja nih. Loh. Kayaknya kita perlu open donasi buat Niki deh. Open donasi buat Niki asalkan Niki kalau punya rahasia yang kita belum tahu disebarkan lagi Niki. Kabarin dong kalau ada rahasia yang kita belum tahu. Penasaran juga nih loh. Teman siapa sih yang di DM yang lekong-lekong itu? Gosipnya setengah-setengah bener nih.
Aduh, sebagai pecinta gosip, puas rasanya nih dapat info gosip dari Nicky setengah-setengah, guys. Saat anaknya nanti berpindah hak asuh kepada Ruben Onsu, itu adalah titik di mana Sarwenda akan kehilangan rumahnya. Dan di saat itu juga, saya katakan saat ini, dia akan kehilangan Gio juga. Kenapa kehilangan Gio juga, Mas? Karena saat itu, saat Sarwenda kehilangan anaknya dan Sarwenda kehilangan rumahnya, itu akan menunjukkan Sarwenda ini dalam kondisi yang akhirnya dia ini kalah karena dalam pertempuran yang dia tetap berusaha untuk menangkan. Bukan sesuatu yang akhirnya dia ini mengaku meminta maaf dan akhirnya orang-orang pun ikut memaafkan. Saat dia nanti sudah kehilangan semua itu, apa yang tersisa dari seorang Wendata? Apa alasan orang-orang untuk tetap mencintainya? Kalau dulu dia dicintai karena salah satu member Cherry Bell, terus kemudian menjadi seorang ibu berdaster, ya kan, karena dinikahi oleh Ruben Onsu, dan terus kemudian selamat dari situ menjadi seorang wanita karir yang sukses, yang berpacarkan seorang CEO bertubuh atletis, ganteng, dan juga seorang yang ya charming seperti itu. Wih, wah ini sudah diramalkan, guys, kata Deddy Darko. Itu udah lama ya, dia bilang suatu saat Wenda akan kehilangan Gio. Kalau ketika Wenda itu kehilangan hak asuh anak dan akan kehilangan rumah. Nah, masalahnya Wenda udah kehilangan rumah, Bang. jadi nunggu kehilangan hak asuh anak ya, apa gitu ya? Waduh. Kalau masalah malu, Wenda udah hilang malu juga. Karena masih muncul juga dia. Maksudnya hilang malunya untuk live jualan gitu kan. Kadang-kadang kita kalau orang mau jualan kan suka malu ya gitu, nggak pede. Tapi Wenda pede-pede aja sekarang, Bang. Karena kan udah nggak dapat 200 juta lagi, Bang. Di sini masalah Nick Mir ya, itu pengacara Nick Mir bahkan udah wanti-wanti, guys, kepada Gio. Dikasih pesan loh ke Gio. Hati-hati ya, cepet bayar utangnya. Kalau nggak dibayar, nanti Nicky keluarin lagi loh info-info kebusukannya. Kelakuan butuh masukannya. Oh, apakah pengacaranya Nicky ini udah dikasih tahu kebusukan Gio yang lain, guys? Kebutuhan masukan yang lain? Nah, ini pertanyaan kita, guys. Akhirnya, Nicky kan juga bilang kalau sebenarnya ya Gio sendirilah yang meminta berkenalan lewat DM dan sebagainya. Dan tapi Gio merasa katanya tidak mengenal Nicky, itu menurut para fansnya lah atau gimana. Dan akhirnya ada update terbaru, ada video saat perayaan ulang tahun di Bali, ada Gio dan juga ada Nicky di sini. Yang akhirnya kita bisa lihat mana yang benar dan siapa yang berbohong. Gimana kamu? Iya. Jadi gini lah, pesan saya gini, sudahlah, jangan terlalu diperkeruh. Yang kesian nanti adalah pihak sebelah. Saya khawatir nanti kalau Nicky bongkar semua, ya kan? Kan seperti itu. Waduh. Bongkar semua. Nah, katanya kemarin, katanya tidak kenal. Katanya dia adalah secara bersama-sama kita merayakan tahun baru di tahun 2021. Wah, itu bahkan menurut Let's Go ya, ini pengacara Nicky baik loh gitu. Mungkin karena dia tahu banget sifat kliennya ya. Dia kasih pesan loh gitu. Dia udah tahu yang mana yang bohong, yang mana yang enggak. Buktinya apa? Katanya menurut fansnya Gio ya, fansnya Gio nih, karena Gio nggak ada ngomong sama sekali ya. Menurut fansnya Gio nggak kenal Nicky, tapi udah ada buktinya dia party bareng. Di sini pengacara Nicky bilang jangan terlalu diperdebatkan ya, nanti kasihan pihak sebelah. Saya khawatir nih kalau Nicky bongkar gitu, bongkar yang lainnya kan bener ya. Maksudnya dia sebagai pengacaranya kasihan loh sama Gio loh. Gio, bayar dong cepet, kasihan nanti pihak sebelah ini kalau Nicky marah takut dibongkar lagi yang lain gitu. Dia kasihan sebenarnya. Berarti memang bener ada sesuatu yang gosip panas yang belum keluar semua. Makanya keluarin dong. Nanggung banget gosip dikit-dikit ini. Aduh. Tapi kalau dari pihak sebelah Nicky dilaporkan, abang siap? Ya tentu dong. Sekali lagi saya Tentu bilang, dong. daripada ribut, selesaikan secara kekeluargaan. Kalau tidak, ambil langkah hukum kalau merasa difitnah. Atau kan kami yang mengambil langkah hukum. Ya kan? Itu pilihan. Ya kan? Waduh, ini malah lebih keren lagi nih. Dikasih pilihan. Selesaikan dong secara musyawarah. Kalau enggak, kamu ambil langkah hukum Gio-nya. Nah, kalau nggak terima juga, ya Nicky yang bakal ambil langkah hukum. Oh, berarti bener. Segitu beraninya pengacara Nicky dan Nicky buat mengambil langkah hukum, nagih utang. Nagih utang Sinte. Aduh, malu sih. Maksudnya kan utang itu utang berobat rumah sakit gitu. Utang kecelakaan mobil gitu. Utang buat makan keluarga gitu. Malu sih kalau ada orang, lu punya utang,
Iya, gue punya utang. Utang apa? Utang Sinte. Norak dan malu ya kayak. Utang-utang sisa-sisa tempe. Gue belum bayar sisa-sisa tempe kemarin. Utang Sinte gitu kan malu ya. Jadi norak guys, norak. Kalau bener punya utang Sinte ya, norak. Nggak keren gitu namanya, utang Sinte nggak keren. Utang beli rumah gitu, utang beli tanah, utang bisnis, penipuan bisnis. Ya walaupun jahat juga sih itu. Tapi kan kalau diomongin ada keren-kerennya lah. Iya, punya utang kenapa? Gua gagal di bisnis nih guys. Gitu. Lu utang punya apa? Gua utang sih. Nora jujur Nora. Nencong jadi cong. Oh. Jadi cong. Encong jadi cong. Encong jadi cong apa itu? Encong jadi cong. Encong jadi cong. Opa, Nora. Terlalu di Korea-Koreain. Korea. Cupang itu. Oh, jadi di sini video yang encong jadi cong gitu. Dia ngomongin encong apa mencong? Kalian tau mencong nggak? Mencong itu kan piring ya, mencong gitu, mencong gitu. Tapi ini aneh juga ya. Kalau kalian ingat nggak videonya Gio yang ngomong pakai bahasa Inggris guys? Nah, karena di sana banyak fansnya Gio yang bilang Gio itu nggak fasih, nggak fasih berbahasa Indonesia katanya guys. Tapi dia tahu kata-kata mencong atau kata-kata encong. Nah, itu kan kata-kata slang banget tuh. Enzi kagak tahu tuh kata-kata mencong. Seukuran Gio tahu kata-kata cong dan encong atau mencong itu berarti nggak usah dibule-bulein. Nah ini salah satunya. Ana juga sele juga apa teman gosip juga Gio nih. Kalau teman gosip temenan kita dong. Sama-sama teman gosip, buset. Ada pula yang ngomong gini nih. Kenapa CEO dilibat-libatin sih? Kan dia nggak ada hubungannya. Makanya nggak ada hubungan gimana? Gimana nggak dilibatin? Lu ingat nggak video yang dia ngejagain RO waktu bawa anak dijagain? Itu kan bikin orang kesel, bikin netizen kesel. Terus ingat nggak? Pertama kali dia bilang dulu, gender rasa gadis. Artinya apa gadis? Apa artinya? Nggak pernah disentuh gitu sama RO. Wah. Dia yang asal muasalnya. Bener juga sih. Bener juga, masuk akal. Suruh anaknya RO mijit-mijit itu asal muasalnya, makanya dia dilibatkan. Gak ada hubungannya. Dia ganteng, gak ada ganteng-gantengnya apa-apa. Demi Allah gak ada ganteng apa-apa. Karena ganteng-ganteng apa-apa, lebih ganteng loh. Koko yang ada di Mangga 2 yang jualan lebih ganteng jauh. Soal badan gede noh, di tempat gym banyak noh badan gede noh. Ada papanya. Oi. Kalau ngomong tuh pakai ini otak. Oh, gokil. Ini opini ya. Karena banyak yang bilang kenapa sekarang jadi CEO jadi kena gitu. Tapi dari siapa ya nih namanya? Teresa Mariska. Dia memberikan opini bahwa ini kenapa CEO kena ya karena awal-awalnya ya CEO juga nimbrung di masalah Ruben sama anaknya ya. Nungguin anaknya dan Ruben risih gitu. Nah, karena sekarang CEO lagi panas-panasnya beredar ya bahwa info-info DM Lekong dan juga masalah Boti ya, berondong tajir. Jadi kan kita berpikir ulang, itu dulu dia berasa gaya-gaya kekar itu untuk jagain anak apa caper ke Ruben? Dia kan jadi nanya, jangan-jangan dia caper ke Ruben, gaya-gaya maco gitu, Ben. Badan gue bagus nggak? Mau gue pitiin jadi gym? Nah, apa seperti itu kita nggak tahu juga ya. Siapa tahu Gio dan pada saat itu pengen berteman sama Ruben gitu, makanya dijagain gitu. Bukannya dijagain, mungkin caper aja gitu, cari perkara, bukan, cari perhatian gitu maksudnya. Cari perhatian, kita nggak tahu juga. Soalnya Ruben kan nggak nanya langsung ke Gio. Coba kalau tanya langsung, Gio, lu ngapain di belakang gitu? Siapa tahu dia, Ruben. Siapa tahu, Ruben, apa? Akhirnya aku dipanggil. Siapa tahu juga. Nggak pernah ngobrol. Nikmir udah spill tipis-tipis, kita jadi berpikir ulang. Mungkin selama ini kita salah persepsi. Ngelihat CEO besar, galak, kekeh, dingin gitu. Mungkin ternyata di dalamnya Hello Kitty banget hatinya. Boti juga, bocah tajir juga gitu maksudnya. Mungkin dia pengen berteman. Mungkin kan semuanya memang ada kemungkinan kita harus
positive thinking aja guys. Ya terakhir kita nonton dari Ki Macan guys. Wah, Ki Macan ini adalah supernatural yang dia merasa dalam bahaya nih dugaannya ya. Ini yang kita duga adalah Ruben dan meminta Ruben untuk hati-hati di mobil. Takut-takutnya mobilnya tiba-tiba ada kendala. Ruben kecelakaan, meninggal dunia, harta semua jatuh ke tangan. Jatuh ke tangan Allah, semoga amin. Jatuh ke tangan Ratu Siluman itu ya. Ratu si lucu imut dan mengemaskan itu. Suruh sopir untuk selalu mengecek rem dan jangan pernah tinggalkan mobil itu. Untuk sopir ya, pantau, jangan lemah untuk beberapa hari ke depan. Beberapa hari ke depan Dari rem tersebut akan belum. Dibuat rem akan belum. Jaharan Demi memang. kayangan ceritanya ini serem banget ya. Tapi dari kartu yang kedua dan rencana yang kedua. Izinkan saya untuk Apa tuh, mengirim 3 duit? jurit saya Bukan. terbaik Oh, 3 jurit. Kira-kira kirim duit. menjaga mobil itu. Oke. Jadi apabila untuk sopir dan untuk si mantan suaminya ini, apabila Apabila mobil tiba-tiba bau melati, bau melati, kenapa Ki? kenanga, jangan kaget. Itu Jangan kaget. adalah jurit 3 saya yang akan membantu menjaga, mengawal, menjaga. Jangan kaget, jangan merinding. Jadi biar rencana-rencana itu tidak terjadi, ya. Biar hal tersebut tidak terjadi. Jadi gitu. ya, kasih tahu dengan sopirnya, kasih tahu dengan si mantan suaminya ini buat nggak usah kaget, nggak usah bingung. Aroma tuh atau wangi itu akan sebentar saja, sekilas ya. Tapi sering kalian akan menciumnya. Oh gitu. Jadi Ki Macan ini memberikan saran ya gitu. Untuk beberapa hari ke depan supirnya tolong cek nih mobil-mobil nih. Takut-takutnya tiba-tiba remnya blong gitu. Sundel blong. Karena takutnya ada kekuatan gaib, hal-hal mistis atau kesialan yang akan dugaannya Ruben dapatkan ya gitu. Jadi Ki Macan memberikan 3 jurit, 3 jujur duit. Enggak, sorry Ki Macan, jangan dikirim ke sini dong. Kita kan sama-sama membantu ya. 3 jurit untuk diduga melindungi Ruben. Nanti ada bau melati, bau kenanga gitu. Jadi jangan takut, itu untuk melindungi Ruben dan supirnya katanya guys. Jadi memang banyak banget orang yang sayang dan ingin melindungi Ruben ya, walaupun banyak juga orang yang ingin menjatuhkan Ruben gitu. Tapi kalau dari berita hari ini, apa nih highlight yang kalian lihat ya? Kalau Litzko penasaran gosip Sansabella, yang kasih gosip jangan setengah-setengah dong. Kita bingung mau bahasnya nih. Sekalian dong. Terus Kak Nikmir juga, mana lanjutannya Kak Nikmir? Kasih gosip tengah-tengah banget, keluarin lagi busuknya, kita belum puas nih. Mendengar masalah utang piutang, kenapa bisa diutangin? Itu udah ada ya, masalah Sinti ya. Terus DM-nya, chatanya gimana? Udah nagih kemana aja? Masalahnya mantan Kak Nikmir sama si Gio ini hubungannya apa nih? Kan dia sama-sama keker ya gitu. Nge-gym bareng ya. Kenal gimana sama Gio nih? Nah, ayo dong, kasih lagi dong. Gimana menurut kalian tentang kasus kali ini guys? Kalau kalian suka video ini dan ingin memberikan support lebih, karena udah lama banget nggak ada yang kasih support lebih ya. Dari Super Thanks ya, atau Saweria juga ya. Ada link Saweria di bawah tuh dari Super Thanks aja guys. Kita ketemu lagi di video berikutnya, sampai jumpa lagi guys. Bye.